Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Eka dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan administrasi perpajakan internasional. Yang akan kita bahas adalah materi ke-6. Yaitu di sini saya akan menjelaskan konsep dan jenis laba BUT pada P3B antara Indonesia dan negara ASEAN. 2. Saya menjelaskan definisi laba residen pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hubungan antara cost advance accounting, transfer pricing, dan planning. Nah, bentuk usaha tetap. Apa sih bentuk usaha tetap itu? Bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau yang kita biasa sebut itu ada SPLN orang pribadi atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, atau yang bisa kita sebut adalah SPL badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, BUT sendiri dapat berupa ada 16 item nih teman-teman, seperti yang terdapat di PowerPoint. Nah, penghasilan BUT dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ada 3 jenis. Yang pertama adalah atribusi faktual. Yang kedua, force of attraction. Yang ketiga, atribusi karena hubungan efektif. Nah, di sini saya mencontohkan treaty pajak antara Indonesia Singapura dan Indonesia Malaysia sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel perbandingannya antara dividen, bunga, dan pekerjaan bebas antara Indonesia Singapura dan Indonesia Malaysia. Dan dapat ditarik kesimpulan, tax treaty ini ditunjukkan agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara tax treaty Indonesia Singapura dan Indonesia Malaysia. Hal-hal yang diatur dari kedua treaty kurang lebih sama. Hanya saja dalam hal-hal tertentu terdapat treaty yang lebih menjelaskan spesifik dibandingkan treaty yang lainnya. Nah, dalam pasal 4 ayat 1 definisi resident of contracting state, yaitu dalam Undang-Undang Pajak Domestik, kriteria subjek pajak dianggap sebagai residen menurut Undang-Undang Domestik karena yang pertama adalah domisili, kedua residen, ketiga place of management, dan atau kriteria lainnya. Nah, ciri-ciri pengajaran pajak terhadap residen adalah dikenakan pajak dengan prinsip worldwide income. Subjek pajak tidak akan dianggap sebagai residen bila dikenakan pajak hanya atas objek pajak yang bersumber di negara tersebut. Dengan kata lain, bentuk usaha tetap yang hanya dikenakan pajak di Indonesia atas objek pajak yang bersumber di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai residen Indonesia, tetapi tetap dianggap sebagai subjek pajak luar negeri berdasarkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di dalam pasal 4 ayat 2 ini mengatur take back rule, yaitu kriteria penentu residen terhadap subjek pajak sebagai residen oleh kedua negara melakukan P3B. Penekanan OECD model adalah status residen yang dapat berubah dalam tahun berjalan mengikuti perubahan lingkungan atau faktor yang menentukan status residen. Nah, demikian pula konsekuensi pajak berubah mengikuti perubahan status residen. Nah, kriteria tie break rule Indonesia Singapura ada 3, yaitu permanent home. Yang kedua, center of vital interest. Yang ketiga adalah habitual abode. Nah, jika status residen belum dapat ditentukan karena individu memiliki permanent home di kedua negara dan tidak dapat ditentukan center of vital interest, atau dapat pula individu tersebut tidak mempunyai permanent home di dua negara atau dan habitual abode juga tidak dapat ditentukan, maka kewarganegaraan menjadi status penentu residen. Jika tidak juga dapat ditentukan, maka penentuan residen dilakukan oleh otoritas pajak kedua negara dengan melakukan mutual agreement sebagaimana diamanatkan pada pasal 25 OECD Model Tax Convention antara Indonesia dan Singapura. Nah, dalam memecahkan masalah ini, pejabat DJP dan Authority of Treaty Partner harus melihat keseluruhan keadaan dan kegiatan subjek pajak tersebut, seperti keluarga dan kehidupan sosialnya atau pekerjaan. Bicara tentang Indonesia yang sangat kental dan hangat hubungan keluarganya nih,
Kalau misalnya ada teman-teman kita yang TKI misalnya dikenakan pajak luar negeri juga. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan P3B ini dan menggunakan pasal 4 ayat 3. Nah, dianalisa kembali di mana permanent home, center of vital interest, habitual abode, kewarganegaraan dan mutual agreement untuk menentukan status residennya. Nah, di sini saya menjelaskan cost advance accounting, yaitu adalah hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan menganalisa unsur biaya, baik merupakan biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan produksi dalam sebuah perusahaan. Fungsi akuntansi biaya adalah satu, penentu harga pokok, dan kedua, perencanaan pengendalian biaya. Nah, di sini selain itu laporan tersebut juga digunakan untuk mengukur performa kinerja perusahaan. Nah, transfer pricing menurut Charles T. Hongren and Gary L. Sandem, transfer pricing adalah usaha perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara mengalokasi laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak lebih rendah. Nah, tujuan transfer pricing ini ada kurang lebih ada 8 macam ya teman-teman, seperti yang ada di layar. Nah, menurut Eden dalam Darussalam dan Sepriadi tahun 2008 mengistilahkan transfer pricing merupakan manipulation dengan suatu kegiatan memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan transfer pricing adalah manipulasi pada harga penjualan dan harga pembelian aja ya. Nah, penjelasan di atas menunjukkan bahwa abuse of transfer pricing sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurangnya pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia sendiri mulai memperhatikan praktik transfer pricing pada tahun 1993 itu hanya diatur secara singkat melalui SE/PJ.7/1993 yang kemudian disusul dengan KMK/650/KMK.04 tahun 1994 tentang daftar tax haven countries. Setelah itu baru pada tahun 2009, setelah 16 tahun berjalan nih ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran pajak yang minimal mungkin, tapi tanpa melanggar hukum ya teman-teman. Ini legal. Nah, jenis-jenis tax planning ada dua, tax planning domestik nasional sama international tax planning. Nah, penjelasan dari di sini saya kasih contoh kasus hubungan antara cost advance accounting, transfer pricing, dan tax planning. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Membeli bahan baku PT Lancar seharga 50 juta, dapat memproduksi 5.000 pieces, harga pokok penjualan sebesar 10.000 per pieces, dan terjual hanya 4.000 sisa barang yang tersedia untuk dijual di gudang ada 1.000 pieces. Untuk menghindari pajak di atas, pajak atas barang siap jual tersebut dalam transaksi PT Maju dilakukan penjualan di bawah HPP kepada perusahaan anak cabang PT Barokah Jaya sebesar 7.000 per pieces sehingga ada kerugian sebesar 3.000. Padahal hanya manipulasi harga yang dapat dilakukan oleh kedua PT tersebut karena adanya hubungan istimewa. Nah, penjelasan dan kesimpulannya adalah dalam cost advance accounting di kasus tersebut mengidentifikasi, mengukur, melaporkan serta menganalisis segala unsur biaya dalam proses produksi perusahaan, sedangkan transfer pricing dari cost advance accounting perusahaan mengetahui jumlah biaya produksi dan dapat menganalisis bahwa perusahaan tersebut rugi atau laba untuk mengalihkan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang masih berhak memiliki kompensasi kerugian. Dan tax planning merujuk kepada proses merekayasa transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tapi masih dalam bingkai peraturan pajak yang tadi saya jelaskan. Nah, mungkin teman-teman sudah menjelaskan pasal-pasalnya, dan sini saya kasih contohnya kayak gitu. Sekian, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.